Hmm. gitu. Nah, dokter tuh bilang kalau pas lagi darahnya rasa rendah, keliengan, minum aja Pocari Sweat. Itu. Nanti gue coba deh kalau gitu hari ini gue minta Pocari Sweat. Sama sekalian pengumuman ya, teman-teman ya. Minggu depan tuh aku punya acara baru, Apa? Yoga dan Dave. Pak Yoga dan Dev. Apa tuh Yoga dan Dev? Coba kasih tahu dulu sama pemirsa. Itu gila ya. Seharian suntuk tahu nggak lo? Baterai handphone gue sampai habis. Gue kasih tahu lo. Gara-gara apa? Habis. Gara-gara apa? Komen. Komen, DM, DM sih ya. Emang pada gila-gila nih yang pada nontonin kita siaran pagi tuh ya. Coba ceritain. Kan lo ngepost tuh kemarin ya potongan dari siaran kita. Heeh. Terus Mana kak? Jadi di spill nggak IG-nya Yoga? Mana kak? Mana kak? Ih gatekeeping deh. Kak yang ini siapa? Manis, manis gitu. Gue sampai gila ini orang-orang. Udah gue bilang gak akan gue spill. This one is I'm keeping for myself. gue tuh kemarin seharian kepikiran tau nggak lo, Bo? Apa? Maksud gue gini, dia tuh kan cukup private ya, anaknya tuh nggak terlalu yang terlalu umbar-umbar gitu. Terus abis itu waktu pertama kali gue ngepost aja di Instagram gue, di story gue tanya sama dia, Are you okay? Kalau gue tag, gue mention gitu. Terus dia bilang, oke kok mas, nggak apa-apa. Udah, gue tag, gue mention. Itu belum belum terlalu banyak yang ngeklik ya. Terus kemudian kemarin siaran kan. Nah, gue tuh latah aja ngenalin dia gitu. Terus gue seharian kepikiran, Bo, itu diekspos ke segitu banyak orang, dia apa-apa nggak ya gitu. Dan Emang gue kemarin dia nggak komentar apa-apa tuh lepas dari siaran kita itu dia nggak, aduh mas nggak apa gitu nggak. enggak, emang anaknya kan gitu ya, udah chill aja. Namanya Yogi ya, Bo ya, ya udah chill aja gitu dia. Terus abis itu malamnya tuh baru gue gini, gak, kamu tuh apa-apa nggak sih kemarin ikutan live gitu? Terus dia bilang nggak enak, aku nggak sempat izin segala macam. Terus dia bilang katanya nggak apa-apa, dia bilang gitu, nggak apa-apa banget mas, dia bilang gitu. Terus ya udah, terus gua post kan yang time lapse gue yoga sama dia, terus gua tag dia. Ya Allah, yang ngeklik Gusti Tuhan. Apa sih nama Instagramnya Yoga? Mau gue kasih tahu. Najong ya lo. Gue tahu kan biar orang-orang pada pergi ke Instagram story lo kan, biar engagement lo naik kan, gila deh. Engagement lebih tinggi daripada kalau lagi sama Luna Maya loh. Karena apa? Karena kegatelan gua. Jadi semua dari postingan TikTok lo lari semua ke Instagram gue ngecek gitu ya. Hmm. Kalau gue jadi produser ya, Yoga akan gue bikinin acara judulnya Yoga is Yoga. Apa Hmm. yogis yoga? Ya kan dia namanya yoga, belajar yoga sama yoga. Kenapa nggak yoga with yoga aja? Terlalu jamak. Dan kita dedikasikan 10 menit hanya untuk membahas yoga. Biar apa? Enggak, gue punya lead in-nya. Oke, kalau lo nggak mau gatekeeping Instagramnya yoga, teman-teman gue tuh detektif. Doni Lim sama Yogi Pratama itu Scorpio detektif, lo tahu ya. Mantan pacar gue selingkuhannya di Australia, Brisbane aja belum zaman sosial media. Ketemu! Sebentar. Yogi itu Aquarius bukan Scorpio. Ya itu dia pokoknya. Tuh, Doni Lim. Hmm. Emang pengen banget tahu nih, hah? Apa? Coba gue hitung sampai 3. Lu mau kasih apa enggak? Kalau enggak gue mau move on. Satu, dua. GBP 91. Ya udah, telat loh. GPP 91. YBP. YBP 91. Oke, gue tulis. YBP 91. Gue mau tanya ini. Ya, YBP 91. Bom itu account-nya dia. Bom. Gue lihat ya. Pagi ini 1335. Kita lihat nanti jam 8 pagi berapa followers ini nambah ya. Mm-mm. Kita cek. Dia dia bangun-bangun hari ini, astagfirullah nih apa lagi.
Bom. Halaman sosial medianya dia. Bom. Gue mau nanya dong. Apa tuh? Kan lu bilang si Yoga ini anaknya private banget di sosial media. Emang masih ada ya orang yang private di sosial media, tapi kerjanya di ranah publik, service, Dia kerja apa di service? guru yoga? Dia kan lawyer, Bo. Tapi kan dia guru yoga, Wet. Guru yoganya sampingan, Bo. Kok suara gue bergema sih di lo? Enggak, gue baik-baik aja di gue. Dari kemarin deh lo suara lo, gue jadi panik tau nggak lo? Oh. Lu baru pasang spiral ya? Kok hubungannya apa? Aduh, Tuhan ya Allah, Gusti. Feedback mantul. Emang gitu, kalau habis pasang spiral, feedback. Coba, sekarang udah oke belum? Karena spiral adalah timah. Ayo Allah, Gusti. Ya kali gue pasang spiral, gimana sih? Echonya, lu. Settingan suara lu mesti lu benerin. Enggak, I'm fine. Yeah. Emang masih ada orang yang keep their life private? Lo harus tahu, Gen Z, millennials muda itu, mereka itu sangat private loh. Tapi mereka punya second, third account. Yes. Jadi kalau misalnya mereka punya main account yang memang mereka mau publish, mereka lebih aktifnya adalah di second account-nya. Tuh, semua gini, aku. Kenapa sih? Why do you do that? Coba, guys, nah tuh Rio bilang, ini Rio mewakili adik-adik nih, walaupun dia sebenarnya udah tua juga. Makin private, makin misterius, makin hits. Tuh, pola pikir mereka kayak gitu. Foto buram-buram. Oke. Gue akan hapus semua foto gue hari ini. Oh baik. Oh itu anak adik-adik banget tuh. Tiba-tiba di archive semua. No more post. Kenapa gue tiba-tiba mikirin ini ya? Maksudnya dua polar opposite yang berbeda sekali ya, Iwet ya. Ya. Ada anak generasi Gen Z yang kayaknya very private on their socials. Sementara ada beberapa orang yang kayaknya ngumbar banget, ya kan? Ya. Belakangan lo nggak sih ada pembahasan yang lagi seru mengenai mitomania? Apa tuh? Oke, update sedikit mengenai follower yoga. Sekarang udah 1352. Thank you. Lah, sebentar. Tadi kan 1355, kok turun malah? Ya bagus. Bom kan bisa juga unfollow. Hah? Hubungannya gimana sih? Nggak ngerti gue. Ini lo peduli banget sih, Nek. Coba ya. Yang update tadi 1355, sekarang 1352. Jangan-jangan gue di-unfollow sama dia. Anyway, Ya. lu nggak dengan pembahasan tadi 1335, Beb. 1330, sekarang 1335. Oke. Lanjut. Oh iya, 1335. Gue catat deh biar jangan lupa. Lu catat, lu charge ya si yoga. Gak, gue pengen tahu aja efeknya kayak apa. Yang, look at me. Yes. Pembahasan belakangan mengenai mitomania, lu sempet nggak? Apa tuh? Gue nggak ngeh. Ini teman-teman pasti juga udah pada ngeh kan di FYP, semua orang membahas itu. Semalam I have free time, jadi I look into it. Jadi pada dasarnya, correct me if I'm wrong atau dibumbui kalau informasinya kurang banyak. Mitomania itu orang yang suka ngebohong gitu loh, Wet. Gitu. Terus kan jadi maksudnya orang yang pathological liar. Pathological liar, oke. Gitu. Nah, terus kan gue bertanya-tanya dong, kenapa sih tiba-tiba kok orang-orang membahas ini? Pasti ada pemicunya. Rupanya, urutan pemicunya adalah, jadi ada sebuah account anak Indonesia yang posting, dia membagi kehidupannya dia, katanya dia umur 19 tahun, udah jadi manajer, kerja remote di Amerika. Sempet nggak peristiwa? Oh, ngeh. Gue kepapar sama pembahasan soal ada influencer
content creator bukan influencer, content creator yang masih muda, gajinya gede banget tapi kerjanya remote apalah-apalah. Iya, gue kepapar. Oke, terus. Oh. Terus gue jadi buka kan halaman sosial media orang orang tersebut gitu. Dan which sebetulnya update terbaru dari orang itu adalah akhirnya udah terbukti bahwa orang itu beneran beneran jadi manajer, bosnya Ya. orang Amerika itu ngomong gitu. Iya emang lu tuh kerja sama gue dan gue bingung kenapa ya kok belakangan gue itu dapat dibombastis oleh eh, notification setiap kali gue live dan rata-rata dari Indonesia gitu. Ternyata gara-gara lo gitu. Nah, tapi kan pembahasan yang akhirnya jadi beredar kemana-mana adalah awalnya orang banyak menghina si content creator ini. Oh, lu bohong, say. Lu tuh mitomania gitu. Which yang ternyata terbukti benar. Tapi belakangan juga orang-orang jadi gini. Iya, lu punya bos orang Amerika, tapi ada beberapa konten lo yang kayaknya hiperbola. Lu tuh sengaja dilebih-lebihkan. Oke. Bumbu hiperbola di sosial medianya dia itu yang membuat orang meragukan sebetulnya message aslinya gitu. Iya. Iya. Nah, terus? Yang ingin gue bahas adalah Ya. menurut pendapat pribadi, gue pengen tahu pendapat pribadi lo, terus gue akan mengemukakan pendapat pribadi gue. Ya. Teman-teman maaf ya, gue nggak tahu kenapa suara gue bergema. Gue nggak tahu juga. Maafin gue ya. Lah, semua minta maaf. Terus, Padahal gue nggak pakai. coba lu keluar dulu, ntar masuk lagi. Ya ampun. Nggak, aman kok, tapi nih, katanya aman kok. Aman tuh aman, aman nggak bergema, Kak. Aman, aman, Kak. Berarti ini ada satu orang aja yang emang dia harus keluar dulu baru masuk lagi. Oke. Ya, lanjut. Mitomania. Mm-mm. Bacanya mito atau mitumania? Kayaknya kalau Me Too itu gerakan pemerkosaan loh, Oh iya, bukan pemerkosaan. pelecehan. Iya. Maaf ya, aku ralat sedikit nggak apa-apa kan? Izin ya, boleh ya? Nggak masalah kan? Kamu nggak tersinggung kan? Supaya aku nggak tersinggung, you know what to do. Mawar dulu setangkai. Ingat ya guys, target kita tahun 2024 ini adalah selain gain our power back gitu ya, selain kita mau kembali lagi mendapatkan kesehatan diri kita, mental dan juga fisikal, kita tuh pingin banget tau nggak guys, kita tuh menjadi live content creator yang serius gitu, yang valid gitu di TikTok, ya kan? Dapat award gitu, insya Allah ya kan? Nah, Ih, caranya gimana? Jangan lupa tap-tap layarnya. Kita tuh bisa mendapatkan banyak gift gitu, guys. kembali ke pembahasan kita pagi hari ini. Mitu ya, terus Mi- Mito, mitomania. mito Oke, main. terus ya. Nah, kan banyak tuh jadi bergulir. Look at that puppy's ass. I wanna eat that ass. Pembahasannya jadi banyak bergulir kan. Kayaknya bosnya juga kesewaan deh gitu. Apapun itu, yang ingin gue bahas adalah gue itu suka dengan pembahasan masukan dari sebuah content creator. Dia kayaknya travel influencer, nama akunnya Tampan kalau nggak salah. Yang rambutnya gondrong bukan sih? Iya. Iya. Oh, Oh, terus udah nggak gondrong sih segini. ya. Terus dia membahas gitu, terlepas dari bahwa Mas Luker itu sekarang terbukti benar bahwa dia kerja di Amerika gitu ya. Tapi dia bilang gitu, ada salahnya yang membuat publik itu menjadi kayaknya quote unquote. Sekarang kan si Luker itu merasa bahwa dia dibully online web, which is Iya, for me it's true. Kasihan loh iya, dia. Dia iya. itu mengalami perundungan online. Ramai-ramai warga plus 62 ini membuli dia, ngatain dia pembohong, ngatain dia tidak benar. Kan kasihan ya, despite the fact benar apa salah tetap aja I pity him. Terus si account Tampan ini bilang, karena di beberapa kesempatan videonya dia memang hiperbola, bumbunya tuh nggak pas. Itu yang membuat netizen tuh merasa bahwa cocokologi ilmu netizen tuh bekerja.
gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya, netizen gak iya, bisa dibohongi gitu. iya, iya, Nah, gue mau membahas itu, Wet. Padahal, menurut gue, message-nya sang manajer 50 juta itu tadinya awalnya he wants to inspire young people bahwa lu tuh kerja remote, lu tuh bisa loh dapat duit halal. Itu iya, kan bagus ya, Iwet ya. iya, iya. Message-nya bagus ya? Intinya tuh dia mau bilang itu bahwa Iya. bekerja itu tidak harus di kantor. Lo bisa bekerja remote, tapi tetap bisa mendapatkan penghasilan yang decent loh, gitu. Iya. Oke, got it. Iya Itu kan? key message utama sebenarnya ya. Iya. Oke, He wants to inspire young generation. Kayak iya, contohnya saya, umur 19, saya udah begini, begini, begini. Itu kan iya, sebetulnya key message-nya. Tapi iya. kesalahannya adalah, Pakai bumbunya yes, kebanyakan. yes, Nah, bumbunya itu went overboard. oke, oke, got it. Terus, Gitu. Nah, what I would like to discuss this morning is, memang rupanya ya, sebagus apapun message lo, ya, kalau delivery lo dirasa tidak tulus, ya, sirna Bo message-nya. setuju, 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 setuju. Hmm? Lo Coba. tau nggak? Lo tau nggak? Gini, gue mau nanggepin ya. Tapi mungkin gue nggak akan nanggepin soal si mitomanianya ini, ya. Yang gue belum Google bahkan artinya apa, definisinya apa. Tapi gue mau membahas soal delivering message, how you convey message. Nomor satu ya, Bo. Orang menguasai key message aja ternyata nggak bisa loh. Belum bisa. Apalagi menyampaikan sebuah kalimat dalam durasi yang cukup panjang. Sebuah key message dalam durasi yang cukup panjang. Tendensinya, begitu dikasih waktu agak panjang, orang bingung, lalu dia membumbui. Hmm. Disitulah kemudian pesan utamanya hilang. Hmm. Kayak misalnya ya, makanya gue tuh dulu waktu waktu masih jadi trainernya penyiar, gue selalu bilang sama penyiar-penyiar single DJ yang siaran sendirian, bikin skrip deh. Hmm. Kenapa? Karena kalau misalnya lo siaran nggak pakai skrip, lo cenderung nambahin terus. Hmm. Sehingga yang terjadi apa? Bahan omongan lo tuh sampah. Hmm. Tapi kalau lo bikin skrip, lo tahu nih ada key message yang mau gue kasih. Hmm. Oke, lo tambahin ada openingnya, lo tambahin ada bridgingnya, ada closingnya. Terus lo baca lagi, oh ini nggak perlu pengulangan katanya. Sehingga message lo tuh jadi precise, jadi padat. Hmm. Nah, itu tuh yang sebenarnya kalau ada teman-teman di sini yang content creator, itulah gunanya sebenarnya belajar. Hmm. Bener nggak sih, Bo? Kita tuh jadi penyiar radio belajar loh. Bukan cuma dikasih mikrofon on air nyala, nggak gitu. Hmm. Iya kan? Maksud gue gini, balik lagi nih gitu ya, bahwa dengan adanya platform sosial media, dengan adanya platform, nyebutnya apa TikTok tuh, content distribution platform, ya kan? You can be anyone, you can be anything you want, Hmm. tapi dasari pakai ilmu. Hmm. Karena kalau udah pakai ilmu, pasti bobot konten lo. Iya. Well, gue ingin mengucapkan terima kasih ya. Maksudnya, I pity him. I genuinely empathize myself towards Looker gitu. Iya, Pasti, lo kebayang nggak? Dia itu bermalam-malam pasti udah nggak bisa tidur gitu, ya kan? iya. Looker mau yoga nggak? Loh, Eh, gimana sih? serius banget. Eh, minimal dari peristiwa dia kita tuh bisa banyak belajar loh Iwet, dan pengalamannya itu mahal gitu, bahwa apa yang dialami dan terjadi pada dirinya Looker itu menjadi antidot kepada kita semua nih, orang yang gemar bersosial media, yang semuanya kayaknya itu dipecut oleh virality needs gitu, untuk belajar untuk tidak kebablasan dalam membumbui pesan. Iya, Sekece apapun pesan lo, iya, ketika deliverynya berlebih, iya, ketika
eh, logika, intuisi, nalar lo clouded by the needs of popularity, iya kan? You went overboard sehingga Ya, message-nya tuh hilang, sirna gitu. Ini terlepas dari dia benar apa enggak. Itu terlepas aside from the fact ya. Itu ya. yang menurut gue bisa kita pelajari sama-sama. Kan gitu ya Iwet ya. Gini deh, kita semua yang ada di sini nih, 1,3 orang nih yang ada di duet siaran pagi. Ya Kita kalau kan satu semua, koma tiga sedih dong, Bo. Ada satu, sudah sedikit lagi. oh iya, 1/4 deh ya. Iya. Kita kan suka membuat konten di sosial media. Betul? Betul, betul. Misalnya, hari ini lu membuat konten, lu marah-marah. Karena lu menumpahkan kekesalan lu. Hmm, Eh, konten itu meledak. hmm, FYP. hmm. Besok lu pengen nggak bikin konten marah-marah lagi? Mengcopy. Ya, tendensinya begitu. Karena, wah, oke nih gitu ya. Iya. Bikin lagi, biar rame. Ya. Hari pertama konten lu meledak marah-marah, level emosi lu 5. Hmm, Hari kedua lu bikin konten mengcopy yang pertama, level emosi lu naikin pasti. 7 deh. ya, Rame diomongin orang. Bikin lagi deh. 10 deh marah-marahnya. Kebablasan nggak tuh? ya, Kebablasan. iya, 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 iya. Bubar semua jadinya ya akhirnya ya. Iya sih, iya sih, benar 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 benar, setuju setuju gue. Cuma ya itu tadi balik lagi. Tapi tadi ada yang komentarnya bagus deh sebenarnya menurut gue. eh Ya dia kan masih muda, kalau misal sampai salah gitu, dianggap bukan pembenaran ya, tapi kayak biarin supaya dia kemudian belajar. Gue juga setuju. Di part itu tuh memang memang anak muda itu adalah gudangnya salah, tapi hendaknya kesalahan itu kemudian mereka jadikan sebagai pelajaran. True. Sama, satu juga pelajaran tuh Coki bilang gini, hashtag serunya belajar. That's true. That is so true. Kan senangnya kita punya social media platform seperti TikTok ini adalah kita bisa belajar dari pengalaman dan peristiwa hidup teman-teman sekalian, kan. Sama satu juga ya, yang tadi Iwat bilang, eh, ketika kita belajar menjadi penyiar radio atau presenter televisi, kita kan diajarin ilmu ini bisa teman-teman pakai ketika teman-teman membuat konten. Kalau lo membuat konten kan lo hanya berhadapan dengan layar handphone lo. It is so easy for you to get into your head, to let your ego consume you. Waktu kita jadi penyiar radio kan kita diajarinnya gitu ya Iwet ya. Lo jangan cuma bayangkan, jangan cuma corong mic yang lo lihat, tapi di belakang corong mic itu ada rupa-rupa orang yang mendengarkan omongan lo. Rupa-rupa orang dengan latar belakang beda-beda, kebutuhan beda-beda, situasi beda-beda. Nah, you need to be able to cater at least half of their needs. Iya kan, Nek? Betul. Rambut gaul. Rambut gue kembali hadir. Setuju gue. Ya, 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 ya. Ya, it's a simply a learning process. Ya, siapa tadi? Ini ada eh, Anda Hayani Yosep. Anak muda gudangnya salah, tapi juga gudangnya benar. Setuju. We learn a lot from the youth. Yes. Oh, aku pengen peluk. Aku pengen kirim peluk virtual. Virtual hug untuk Looker. Ya. Gue jadi penasaran lo karena gue nggak kepapar kontennya si Looker itu. I want to give my hug to Looker. Banyak followersnya dia sekarang. Gue kan kalau ngeliat konten nggak lihat follower, gue cuma lihat mukanya terang atau enggak gitu-gitu. Oh, Kalau gelap gue suka gini nek, gue suka gini, aduh gelap banget sih nih gitu. Kalau terang kan gue enak lihatnya dari jauh. spesifik ya, sangat 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 spesifik sekali ya, mukanya terang apa enggak gitu ya. Iya, kontennya burem apa enggak gitu ya. Iya, Looker Lukkr ya. Iya, I pity him. Sama anjuran lah, udahlah, stop bullying him, let him be. Nggak enak loh dibully online itu, dibully oleh orang-orang yang nggak dikenal tuh. Everybody is teaching them his messages. It's so not unpleasant. Iya, iya. Kesian sih. Kasian ya. Stop guys, stop guys. Oh, maksud gue gini, knock on wood ya, Tuhan tolong.
Kalau terjadi apa-apa sama dia, emangnya lu mau bertanggung jawab? Kayak cerita-cerita, ya kan Iwet, banyak kan cerita-cerita influencer di dunia itu yang mengalami perundungan online gitu. Terus dia decided to do something bad to himself. Are you willing to take responsibility? No. Lukerfeller, Mas Luker ini. Mm-mm. Oh, oh ini dia nih orangnya nih. 89.000 followersnya. Hmm. Merencanakan finansial semenjak muda. Here's a cat for you. Dikasih kucing, lu. Hah? Gue dikasih Oh, kucing. Ih, nggak suka. bukan. Maksud gue, oh kayak gini kontennya dia. Hmm. Oh, terus dia minta maaf ya, Bu? Oh, belum minta maaf, tapi postingan terakhir dia menunjukkan kayak validasi aja. Nih ada bos gua orang Amerika loh gitu. Gitu. Yang tonton sampai selesai ini ya. Mm-mm. Iya, iya. Mau dia pamer kek, dia apa kek. Tapi kan the fact that you bully him, it's a whole different story, my love. It's a whole different Oh. story. Jadi poin lo adalah lo mau bilang apa namanya stop bully him. Yeah, two things. My point is two things. Uh, pes- Sebagus apapun pesan lo, ketika bumbu deliverynya nggak baik, pesannya gagal. Yang kedua adalah perundungan online. Janganlah. Oh oke, ini ya, yang dia bilang ketika teman-teman gue mabuk-mabukan main cewek, gue tiba-tiba diterima jadi manajer di Amerika di umur 19.